Kami bersyukur karena Engkau Bapa yang bertanggung jawab pada kami. Dalam hal ini kami yakin sepenuhnya bahwa Engkau yang sudah memulai pekerjaan baik di dalam diri kami, Engkau akan melakukannya sampai pada kami berada bersama dengan Engkau di awan-awan yang permai dan di kerajaan yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau Bapa yang baik, Engkau yang Bapa yang ada bersama dengan kami. Bahkan saat firman-Mu disampaikan, Engkau memeluk kami dan memberikan pengertian bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Sama-sama kita katakan, silakan dulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih. Shalom semuanya. Saya pagi hari ini akan memberikan judul di dalam firman Tuhan yang akan disampaikan adalah kesetaraan sebagai anak. Supaya kita mengerti pagi hari ini apa yang disampaikan, tidak ada lagi kita yang merasa minder karena mungkin ekonomi kita kurang, atau mungkin pengetahuan firman kita kurang, atau mungkin kita seringkali berbuat kesalahan di dalam hidup ini. Kemudian kita mulai menggerus arti anak di dalam diri kita, anak kerajaan surga. Dan supaya juga pagi hari ini bagi yang mungkin, hidup saya baik-baik saja, atau ekonomi saya baik-baik saja, itu juga tidak membuat kita menjadi sombong, sehingga membuat melihat yang orang lain bukan sama seperti kita sebagai anak. Setuju? Biasanya firman Tuhan itu semua rangkumannya dikasih di ayat ini, saya kasih di depan, supaya kita mengerti kalau kita setara, maka kita akan menceritakan Yesus di mana saja. Amin. Sama-sama katakan amin. Itu dong. Karena kita harus mengerti, saudara-saudara yang kekasih, Bapak Ibu dan teman-teman semua, tidak ada satupun di antara kita yang bisa menggambarkan Kristus secara sempurna. Setiap kita adalah menggambarkan bagian Kristus, puzzle demi puzzle, sehingga waktu kita setara, kita akan meletakkan gambar Kristus bersama-sama, dan orang akan melihat wajah Yesus yang sebenarnya di dalam gereja ini. Katakan amin. Oke, setuju ya? Saya akan memulai ini sesuai dengan apa yang Tuhan berikan bagi saya, apa yang Tuhan berikan bagi Pak Supri, Pak Rista, Pak Gembala kita nanti mungkin berbeda. Tetapi semua itu bagian daripada puzzle yang ditetapkan, yang ditaruhkan supaya bisa menggambarkan gambar Kristus secara sempurna. Oke? Kita buka Ibrani 1. Bisa tolong tayangkan Ibrani 1? Ya, banyak orang minder mungkin kadang-kadang masa lalunya, ekonominya. Saya nggak sama dengan orang itu. Itu orang-orang kaya, sehingga kadang-kadang ucapan keluar, biarlah orang-orang itu aja yang kerja. Enggak, mulai hari ini kita akan sama-sama bekerja dan menceritakan Yesus di mana saja. Oke, kita baca Ibrani 1. Boleh tolong buka Ibrani 1. Sama-sama kita baca ya. Nanti stopnya di mana kita stop. 2, 3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ayat 2. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan yang telah Ia tetapkan sebagai berhak menerima segala yang ada oleh Dia. Allah telah menjadikan alam semesta. Katakan amin. Saudara, pada zaman dulu, kalau kita berbicara di kitab Perjanjian Lama, maka Tuhan berbicara berulang kali kepada umat Israel melalui perantara nabi-nabi. Tujuannya cuma satu, supaya bangsa Israel menikmati kebaikan Tuhan. Gak ada yang lain. Amin. Sekali lagi bersama-sama, supaya bangsa Israel menikmati kebaikan Tuhan. Tetapi di zaman dulu
Waktu disampaikan harus dilakukan. Tetapi zaman akhir ini firman Tuhan berkata, Ia hanya berbicara kepada kita melalui perantaraan anaknya. Apa yang sudah Yesus lakukan sebagai anak Tuhan bagi kita? Oke. Hukum Taurat itu ada dua. Dalam arti dua karakteristik, dua bagian penting ini. Yang pertama adalah begini. Kalau perintah Allah ini tidak dilakukan, maka akan datang kutuk. Betul? Kutuk. Tetapi ada juga syaratnya di dalam hukum Taurat, supaya berkat semua yang dijanjikan turun pada kita, ada juga syaratnya. Ulangan 28 ayat 1 dan 13 berkata, kalau dilakukan dengan setia. Tanpa dilakukan dengan setia, maka berkat itu tidak turun. Saya ulangi ini. Kita masih satu frekuensi kalau kata Pak Gembala kita, satu ya. Firman hukum Taurat itu ya, selain kalau tidak dilakukan dengan baik, maka akan datang kutuk. Tetapi supaya semua berkat di dalam hukum Taurat itu diberikan pada kita, terjadi dan tergenapi dalam diri kita, maka harus ada kata dilakukan dengan setia. Ini yang dilakukan Kristus di kayu salib. Waktu Yesus mati di kayu salib, Dia bukan hanya menghapuskan kutuk itu, tetapi juga Dia membuat kata melakukan dengan setia digenapi dalam diri kita. Katakan amin. Sehingga tadi kita berbicara dengan Pak Gembala, kita harus percaya pada Tuhan. Kepercayaan kita pada Tuhan itu adalah proses. Tidak akan namanya instan. Di dalam perjalanan kita untuk percaya kepada Tuhan, waktu kita sedang, rohani kita sedang baik, kita berjalan dengan baik, kita akan dipegang tangan oleh Tuhan. Ayo kita walking in the spirit. Tetapi waktu kita jatuh, Dia akan memeluk kita dengan lengannya yang penuh kasih. Katakan amin. Kalau bahasa Inggrisnya the strength arm of love. Dia akan peluk kita. Kenapa? Dia tahu kita gak bisa melakukan itu dengan setia. 2 Timotius 2:13 berkata, jikalau kita tidak setia, Dia tetap setia. Kenapa? Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Ada orang bilang, apakah hidup enak, hidup diberkati, atau hidup enak itu memang keinginan Tuhan dalam diri kita. Berkat-berkat itu apakah keinginan Tuhan dalam diri kita? Apakah berkat Tuhan supaya disampaikan itu menjadikan keinginan Tuhan hanya pada saat Kristus datang? Oh tidak. Sejak dari dunia diciptakan, kedalaman hati Tuhan adalah supaya hidup kita dapat menikmati segala kebaikannya. Makanya Adam disediakan segala sesuatu sebelum Adam diciptakan. Bahkan supaya Adam hidup sehat, Tuhan bilang ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Sampai makanan Adam apa yang harus dimakan supaya Adam tetap sehat dan kuat, Tuhan sudah tumbuhkan, memberikan. Jadi saya mau ada di dalam diri kita ini satu pemahaman bahwasanya keinginan Tuhan dalam diri kita adalah supaya kita hidup bahagia, hidup enak, hidup menikmati segala kebaikan. Itu dulu adalah pikiran kita. Pemahaman kita harus dimulai bahwa Dia adalah Bapak kita. Saya sering bilang begini, kalau Tuhan Yesus hanya ingin menjadi Tuhan, maka Dia gak perlu turun ke dunia ini. Dia mau turun ke dunia ini supaya Dia menjadi Bapaknya dan kita menjadi anaknya. Katakan amin. Karena ada satu hati Tuhan, satu karakteristik daripada Bapak kita adalah Dia selalu ingin memberikan kita hidup yang nyaman, hidup yang enak. Kemudian iblis dengan segala daya tipu melalui keadaan, melalui orang sekitarnya, membuat kita mendowngrade diri kita bahwa aku gak layak sebagai anak. Mereka aja lah yang menikmati, saya biarkan aja lah seperti ini. Ekonomiku begitu-begitu aja kok. Tapi saya mau setelah kita dengar ini, apapun sekarang kerjaan saudara, itu adalah kerjaan saudara sebagai anak Tuhan. Amin. Itu namanya prinsip egaliter, saudara. Adik saya di Selandia Baru berkata gini, di egaliter itu adalah kesetaraan. Di Selandia Baru itu dia
membuat prinsip itu kesetaraan bagi semua warga negara. Contohnya begini, kalau saya lagi makan, terus supaya lebih enak, kalau Pak Rista lagi, Pak Ali lagi makan, kemudian saya sebagai pelayannya, saya antarkan ini ke Pak Ali, Pak Ali ini minumannya. Terus sebelum saya sampai, Pak Ali minta tolong juga pesan minuman, saya boleh marah. Kenapa? Saya boleh bilang I just have a two hand. Kenapa? Itu legaliter, pembeli bukan raja. Ya, pembeli bukan raja. Beda dengan Indonesia. Indonesia menganut prinsip multitasking. Pembeli itu raja. Makanya kalau pelayan di sini belum sampai, ambilkan tisu, ambilkan, dia nggak bisa marah. Kalau marah kita yang marah kadang-kadang. Tapi kalau di sana enggak. Kenapa? Mereka mengerti hak dan kewajibannya dengan baik. Pagi hari ini juga kalau kita mengerti hak kita sebagai anak-anak Allah, maka kita akan memandang setara sama dengan semuanya. Kita tidak memandang orang dia lebih kaya dari saya, dia lebih pintar dari saya, dia lebih senior dari saya. Bahkan firman Tuhan berkata, jangan orang menganggap engkau lemah atau rendah karena engkau muda. Betul? Betul nggak? Kenapa? Supaya setara. Supaya kalau kita setara, kita akan sama-sama mengeluarkan perkataan, cerita tentang Yesus. Amin. Oke, lanjut ya. Oke. Yohanes 17 ayat 11. Saya mau saudara mengerti, Yohanes 17 ini adalah doa Tuhan Yesus. Oke, doa Tuhan Yesus sehingga di kitab-kitab lain tidak ditulis. Dan saya mau saudara mengerti juga bahwa Yohanes dan Yakobus ini dijuluki anak-anak guru. Mereka punya emosi yang sangat meledak-ledak. Tetapi yang paling banyak menulis tentang kasih adalah Yohanes. Bahkan Yohanes menulis doa tentang Tuhan Yesus ini ya. Oke, kita baca Yohanes 17 ayat 11. Ayo sama-sama. 2, 3. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama. Itu adalah mimpi Kristus. Itu adalah yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib, mati bagi kita semua, dan dibangkitkan oleh Tuhan Allah Bapa di surga pada hari yang ketiga supaya kita dan dia menjadi satu. Amin. Di sini tidak dikatakan supaya Pak Supri yang STH berbeda dengan yang enggak STH, contoh begitu, tidak. Tetapi semua sama. Katakan amin. Kesetaraan di dalam memandang satu dengan yang lain. 2 Korintus 10 ayat 7 berkata begini. Tengoklah yang nyata di depan kamu. Kalau ada seseorang berpikir ia adalah milik Kristus, maka hendaklah ia berpikir bahwa kami juga milik Kristus sama seperti dia. Katakan amin. Coba lihat lu kiri kanan. Setara enggak? Setara, egaliter. Setara kita. Jangan lagi ada yang memandang dirimu tidak setara dengan yang lain hanya karena dirimu mungkin, mungkin cuma jualan nasi, mungkin cuma karyawan. Woi, saya setara. Warisan kita sama. Amin. Warisan kita sama. Sama-sama punya bintang dan bulan. Bukan partai bulan bintang ya, enggak. Enggak. Sama-sama kita punya bintang dan bulan ini, amin. Kita setara, enggak ada yang di luar kita itu enggak setara. Sehingga mulai hari ini kalau berbicara jangan ada yang minder. Kalau pulang gereja jangan langsung pulang. Ayo berbicara, cerita tentang Yesus itu. Gua setara ini. Saya juga bisa cerita tentang bapak saya. Amin. Anda juga bisa cerita tentang bapak kita yang sama. Enggak ada bedanya. Ayo bilang, saya tidak akan minder lagi. Nah, kalau yang kaya bilang, saya tidak akan sombong lagi. Wah, ini belum setara. Yang minder ya, saya tidak akan minder lagi. Yang kaya, saya tidak akan sombong lagi. Nah,
Itu baru Anda sudah mengerti bahwa kita sudah mengerti bahwa kita setara. Kalau ada yang punya mobil di situ, tenang, itu titipan saja. Amin. Kalau saya sekarang cuma karyawan, udah tenang, bentar lagi perusahaannya saya beli. Berpikirlah yang hebat, kata yang hebat. Matius 11 ayat 28 berkata begini, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan beban berat, dan pikulah kuk yang kupasang, kata Tuhan Yesus. Kuk di sini bukan beban, tetapi ini adalah keinginan Tuhan supaya hidupmu benar-benar menjadi hidup yang luar biasa. Dia menaruhkan mimpi-mimpi itu dalam dirimu. Dia menaruhkan sesuatu pandangan, keinginan-keinginan yang ilahi dalam dirimu. Oke, saya mau tanya. Siapa di sini yang gak pernah memikirkan masa depannya? Mari kita doakan supaya dia berangkat duluan. Ada yang gak pernah memikirkan masa depannya? Nggak ada. Siapa di sini yang memikirkan masa depannya, aku nanti akan menjadi penjahat internasional? Ada? Oh, nggak ada. Siapa yang mikirkan di sini, nanti hidupku pasti diberkati, aku yang kaya daripada katakan. Oh iya, itu dari Tuhan. Pada saat engkau berbicara tentang Kristus, engkau tidak akan memimpikan hal-hal yang jelek. Maka firman Tuhan berkata, semua yang baik, yang sedap didengar, pikirkanlah semua itu. Pikirkan yang baik, mau jadi apa ini? Itu adalah beban yang Tuhan taruh dalam pikiranmu, di dalam hatimu. Nah, untuk mewujudkan itu seperti apa? Ingat ayat firman Tuhan, Matius 11, 28 ayat, tolong. Ini masih banyak gak waktunya nih? Masih ada ya? Soalnya terasa gemetar, ada dua gembala, ada Pak Tiwan semua di sini. Matius 11 ayat 28, oh terbalik ini 28 ayat 11, belum selesai kita. Oh benar-benar, 11 ayat 28 ya. Ayo kita baca sama-sama, 2, 3. Padaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepada. Lanjut. Pikullah kuk yang kupasang dan stop. Dan halo, waktu Tuhan taruhkan mimpi itu dalam dirimu, engkau akan punya pelayanan yang hebat, engkau akan punya masa depan yang hebat. Katakan, pikir itu adalah mimpi dari Tuhan. Amin. Tuhan bilang apa? Untuk supaya kuk itu menjadi mimpi-mimpi itu menjadi gampang dalam hidupmu, sehingga waktu kamu keluar kemana saja menjalani hari-harimu, kamu selalu feel love dari dia. Adalah dia bilang apa? Belajarlah kepadaku. Sama-sama katakan belajar. Apa yang mesti dibelajarin? Karena aku lemah lembut, bukan lemah gemulai ya. Lemah lembut, katakan lemah lembut. Bukan lemah gemulai. Lemah lembut. Dan rendah hati. Rendah hati. Saudara, lemah lembut dan rendah hati. Saya bingung waktu membaca ayat ini begini. Begitu hebatnya Bapak kita. Bahkan waktu kalau di zaman dahulu, di zaman perjanjian lama, Ayub, waktu Tuhan menegur Ayub, dia tidak menegur bilang Ayub kamu sudah begini-begini, enggak. Dia tunjukkan pada Ayub betapa hebatnya dia. Bisa saudara baca. Makanya sering baca Alkitab. Amin. Saudara bisa lihat, Tuhan ngomong sama Ayub, Tuhan gak bilang gara-gara Ayub jatuh karena apa, enggak. Dia tunjukkan siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, dia tunjukkan kehebatan dia. Tetapi waktu Kristus, Tuhan yang tunjukkan dua karakter ini. Lemah lembut dan rendah hati. Enggak ada yang lain. Katakan lemah lembut. Coba ada enggak yang wajahnya masih wajah Korea Utara di sini? Dulu kiri kanan. Enggak ada ya. Semua wajah lemah lembut dan hati. Karena orang kita Batak wajahnya agak keras. Dan orang Batak itu karena sekarang kan sangat drakor-drakor, tapi banyak orang kita Batak, kalau saya bilang sama istri saya sama adik-adik, ya orang kita Batak ini juga Korea tapi yang utara saya bilang. Ganteng dan cantik tapi keras wajahnya. Amin. Memang ganteng dan cantik tetapi
agak keras, rahangnya nampak. Makanya saya bilang kalau orang kita Batak, saya bilang sama adik-adik sama istri, memang orang kita Batak ini yaitu Korea juga, tapi Korea Utara, bukan yang selatan. Yang asli apa adanya, tidak dioplas, oke? Sampai di mana tadi gue jadi ke sini? Oke. Oke, kita bicara lemah lembut. Udah dibahas Miss Julie dengan Korea Utara, mungkin itu satu session khusus nanti beliau. Satu SKS juga untuk membahas tentang Korea Utara di teologi ya. Oke, lemah lembut. Di dalam Alkitab ada satu pribadi yang dibilang Tuhan yang dicatat hatinya lemah lembut. Bilangan 12 ayat 3 berkata, Musa seorang yang berhati lemah lembut. Kenapa Musa waktu itu dikatakan lemah lembut? Waktu itu dia oleh Miriam dan Harun dikomplain, emang cuma lo yang dipakai Tuhan. Sorry pakai bahasa gaul. Waktu itu kira-kira gitulah Musa sama Harun ngomong karena mereka kan keluarga. Emang cuma lu yang dipakai Tuhan, gua kagak katanya. Betul? Kemudian Miriam kena kusta. Betul? Apa yang Musa lakukan? Meminta supaya Tuhan mengampuni mereka. Kalau saudara bisa lihat, waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, banyak peristiwa-peristiwa yang Tuhan Yesus lakukan pada saat orang sakit pun dia cuma ngomong dosamu sudah diampuni. Enggak ada hubungannya sakit dengan dosa. Tapi Tuhan bilang dosamu sudah. Saya mau ngomong ini pada teman-teman semua. Pada keluarga saya di sini. Jangan pernah hakimi diri kita. Amin. Jangan pernah. Dan juga jangan hakimi orang yang lain. Jadilah pribadi yang lemah lembut, yang gampang mengampuni. Yang selalu mengampuni. Bukan berarti orang itu tidak salah pada kita, tidak. Miriam dan Harun bersalah pada Musa. Tapi bukan itu menjadi alasan kita untuk tidak mengampuni. Jangan dalam pandangan kita, kesalahan orang itu menjadi satu penghalang besar untuk kita maju bersama dengan Tuhan. Amin. Baik tentang hal dia, hari ininya, hari lalunya, atau hari apapun. Lupakan itu. Amin. Ampuni. Mengampuni. Mungkin terhadap istri, suami, ampuni. Lemah lembut, gampang mengampuni. Itu menjadi pribadi yang gampang mengampuni. Lukas 15, kita bicara tentang anak yang hilang. Tolong dibuka Lukas 15. Oke, nanti kita nggak baca karena ini panjang, waktunya udah mulai habis. Tadi saya udah dipesan Pak Ali, jangan lebih dari 20 menit. Oke, just joke. Oke, begini. Lukas 15 berbicara tentang anak yang hilang. Sama-sama katakan anak yang hilang. Halo, kenapa saya ingin kita semua mengulang kata anak yang hilang? Kita nggak berbicara tentang orang di luar gereja atau orang yang belum mengenal Kristus. Tetapi orang yang statusnya anak. Saya mau mengerti kita di sini dulu. Kadang kita di dalam gereja gampang untuk menerima orang yang belum mengenal Kristus untuk masuk dalam gereja. Tetapi waktu ada orang yang sudah mengenal Kristus dan jatuh, kita susah untuk menerimanya kembali. Padahal itu adalah pasukan paling hebat. Saya mau pagi hari ini pandangan kita berubah. Bahwa mereka juga yang jatuh itu setara dengan kita. Bukan di bawah kita dan juga tidak di atas kita. Saya punya prinsip hidup. Kamu tidak lebih baik dari saya dan saya tidak lebih baik dari kamu. Kamu tidak lebih buruk dari saya dan saya tidak lebih buruk dari kamu. Itu prinsip saya, setara. Karena dalam kesetaraan itu, maka kita akan saling menghormati nanti. Kita akan saling mendahulukan. Tuhan Yesus berkata, pergilah dan jadikan segala bangsa muridku. Dan baptislah mereka di dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarkanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Kata murid di sini, kalau nanti dibaca kitab Yohanes 14 berkata kayak gini. Dengan demikian orang akan tahu bahwa engkau murid-muridku kalau engkau saling mengasihi.
Wajah Kristus menjadi penuh waktu kita saling mengasihi. Waktu kita memandang satu dengan lain dengan baik. Orang yang sudah jatuh, yang sudah di luar gereja, catat namanya. Mungkin itu keluargamu, itu saudaramu. Jangan hakimin dan teleponin. Kalau bisa, jangan hakimin tetapi teleponin mereka. Berkati mereka. Itu harus dilakukan oleh gereja. Suatu hari saya berbicara tentang seorang gembala GPDI dari Kisaran, saya bilangin. Mang Boru, saya bilang, mohon maaf. Gereja-gereja tradisi, mereka takut untuk menerima orang yang sudah jatuh dalam gereja. Supaya apa? Supaya tatanan dalam gereja tidak terganggu. Saya bilang ini adalah yang salah. Harusnya gereja penuh dengan orang-orang yang bermasalah. Harusnya gereja penuh dengan orang-orang yang sudah jatuh dan ingin kembali. Harusnya gereja penuh dengan orang-orang yang memang bermasalah dan yang kita harus layani. Bukan penuh dengan orang-orang yang tidak bermasalah. Kalau Anda ingin cari orang tidak bermasalah, baru pergi saja ke mall, saya bilangin. Jangan di gereja. Karena di mall orang belanja semua. Nggak ada masalah di situ. Amin. Apa tadi? Lemah, gampang mengampuni. Ampuni diri kita, jangan pernah hakimin diri kita. Jangan pernah bilang, waduh aku ini kurang lah. Aku cuman, maaf nih ya, aku cuma jualan sarapan. Sarapan merasa surga, amin. Saya cuma karyawan, engkau karyawan tetapi gaji dari surga. Jangan ada yang minder lagi, jangan. Sehingga kalau pulang gereja kita duduk bersama, gua setara berbicara dengan lu. Lu juga setara berbicara dengan gua, sama. Tidak ada lagi dikotomi orang kaya, orang miskin di gereja. Yang kaya juga menghargai. Kekayaan itu cuma sebentar, saudara. Amin. Kalau enggak dari Tuhan, goodbye juga. Oke. Kemudian tadi apa? Dan rendah hati. Lihat ya, Lukas 15 tadi ya, belum kita bahas ya. Masih ada waktu ya Pak Ali? 10 menit kayak masih bisa ya. Lihat ya, anak yang jatuh ini, dia kehilangan rasa percaya diri. Sehingga waktu dia bilang, aku mau kembali pada Bapak walaupun hanya menjadi hambanya. Tadi pagi saya dibangunkan Tuhan sekitar jam 2, jam 3, jam 2 dibangunkan, jam 3 dibangunkan. Tuhan taruh ini dalam hati saya. Tadi saya ngomong ke Pak Gembala. Kalau kamu mau benar-benar merasakan aku sebagai bapakmu, maka dorong dan minta aku untuk bertanggung jawab akan hidupmu. Wah, saya kaget. Hah? Maksudnya gimana Tuhan? Seorang bapak selalu identik dengan tanggung jawab. Amin. Kalau kita mau pengen benar-benar dia adalah Bapak kita, mulai hari ini minta dia tanggung jawab pada hidup kita. Katakan amin. Minta dia tanggung jawab buat kesehatanmu, masa depan minta dia tanggung jawab semua. Karena itu akan membuat dia bermakna sebagai Bapak. Kalau saya kutip dari gembala kita, ceritakan apa saja sama Tuhan. Ngomong. Oh gajiku belum naik, tanggung jawabmu nih Bapak, gajiku belum naik. Ngomong, gak apa-apa. Amin. Minta dia tanggung jawab. Itu baru setara. Itu baru punya pemikiran yang setara. Kalau yang tidak setara seperti anak yang hilang. Yang bungsu, dia cuma pengen menjadi hamba. Tetapi apa yang terjadi? Bapaknya membuat dia setara kembali. Waktu dia kembali, the strength arm of love memeluk dia. Amin. Lengan Tuhan yang kuat bukan untuk memukul, tetapi untuk mendekap kita, untuk memeluk kita. Lengan yang gagah perkasa itu bukan untuk memukul. No. Pemahaman kita harus dimulai, dia Bapak kita. Dia tidak akan memukul. Seorang Bapak, dia hanya mengajari, tetapi waktu engkau benar-benar terjatuh, dia akan mengangkat dan memeluk engkau. Amin. Rendah hati. Anak yang sulung di dalam rumah. Dia tidak pernah berbuat kesalahan. Dia melayani dengan baik. Tapi dia komplain. Dia kehilangan kesetaraan dalam pandangan. Waktu dia memandang saudara bungsunya bawah. Tidak setara dengan dia. Dia baru jatuh, dia habiskan uang bapak. Dia udah buat dosa.
Dia udah banyak buat kesalahan di luar itu, namanya jelek itu di luar itu. Gak usahlah masuk ke gereja kita, malu nanti kita. Atau di dalam keluarga, jelek sifatnya itu gak usahlah dipanggil-panggil dia buat gabung. Misalnya. Halo, pada saat anak sulung itu berkata seperti itu, apa yang terjadi? Sewaktu dia tidak memandang orang lain atau saudaranya dengan setara, maka dia kehilangan pandangan betapa hebat dan besarnya kekayaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Makanya jawaban Bapa pada dia, anakku, engkau selama ini bersama-sama dengan aku. Pertama dia kehilangan bahwasanya selama ini dia bersama dengan Kristus. Waktu kita mulai memandang orang lebih rendah dari kita, nggak layak bagi kita untuk berbicara, mungkin dari sisi ekonomi, dari sisi dia saya lebih ganteng dari dia, atau dia lebih kaya, atau lebih rohani dari dia, maka kita sedang kehilangan satu pandangan bahwa kita sedang bersama-sama dengan Kristus selamanya. Yang kedua, apa yang ada padaku, kepunyaanmu juga. Orang yang memandang orang lain lebih rendah dari dia, tidak bisa terima kesalahan orang lain, maka dia kehilangan kekayaan Kristus di dalam diri dia. Dia tidak bisa lihat. Dia nggak bisa melihat betapa hebatnya Kristus, betapa ajaibnya Kristus. Kenapa? Dia cuma lihat, dia cuma bisa membicarakan kekurangan orang. Halo, sejelek-jeleknya saudaramu, dia bagian daripada gambar Bapa kita. Amin. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa menggambarkan Kristus secara sempurna. No way. Maaf, mau punya gelar apapun nggak bisa. Apalagi yang punya gelar misalnya, nggak bisa. Setiap kita harus saling melengkapi. Maka firman Tuhan berkata 2-3 orang sepakat. Itu artinya apa? Sepakat, setara memandangnya. Memulai posisi yang sama, gua anak, lu anak. Gua hebat, lu juga hebat. Amin. Mulai hari ini sama-sama katakan, jangan minder. Jangan sombong. Nah itu. Makanya kalau pulang gereja, ayo. Yang ibu-ibu kumpul lah, jangan pulang kayak saya zaman dahulu. Belum selesai berkat udah pulang. Kenapa? Saya merasa gak setara. Loh serius, kalau sekarang kursinya saya lipat nanti gak apa-apa. Saya pikir itu saja yang saya sampaikan. Karena udah waktunya juga udah sampai, udah 10.15. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini membangkitkan rasa percaya diri. Amin. Saya jujur aja, saya cemburu dengan motivator-motivator itu. 2 jam mereka memotivasi orang, dan orang itu bisa jadi orang hebat. Tapi gereja kadang kita pulang dan kemudian kita ketemu lagi sama kondisinya. Kita harus berubah, amin. Tidak cuma tanggung jawab gembala kita di tempat ini pengertian, tapi tanggung jawab kita pribadi, lepas pribadi, amin. Tanggung jawab diri kita. Bangkitkan orang lain, ngomongkan hal yang sama. Cerita tentang Yesus yang sudah mati bagi kita, bangkit bagi kita supaya kita setara di dalam segala sesuatu. Amin. Supaya kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam Kristus. Mungkin kita sering jatuh bangun di dalam kepercayaan kita dengan Tuhan. Itu adalah proses sampai suatu hari kelak kita benar-benar sempurna dalam kepercayaan kita. Amin. Jadi jangan lagi ada yang memandang diri saya itu minder karena ekonomi. Jangan, tolong please. Atau memandang saya hari ini mungkin saya lebih kaya, enggak. Dijauhkan Tuhan dalam hidup saya untuk memandang seperti itu. Pandang diri kita sebagai pribadi yang sudah ditebus dan sangat berharga. Amin. Pribadi yang sangat dicintai. Pribadi yang sangat-sangat diberkati. Bukan karena saya melakukan dengan setia, enggak. Tapi karena dia sudah setia bagi kita. Amin. Kita bangkit berdiri. Saya undang saudara, kami akan nyanyikan satu lagu Chinese. Karena minggu depan sudah Imlek. Dan kami baru belajar tadi. Jadi saya mohon maaf kata pada Pak Riki, kalau nanti ada bahasa-bahasa Mandarin kami yang salah, ya Bu ya, mohon disampaikan ke Bapak. Ingat, waktu kita nyanyikan lagu ini,
Saya mau kita tanamkan dalam pikiran kita. Dia Bapak kita dan minta dia bertanggung jawab atas hidupmu. Masa depanmu, mungkin kesulitan yang kau sedang lakukan, yang hadapi sekarang. Karena lagu ini berkata, penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ceritakan tentang Yesus di mana saja. Ceritakan tentang Dia yang hebat. Dia yang sudah mati di kayu salib, dan jangan pernah berpikir berkat-berkat itu tidak akan sampai pada kita. Karena Yesus sudah melakukannya di kayu salib dengan setia, maka berkat itu sudah pasti tercurah bagi kita. Sudah pasti digenapi dalam diri kita, pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Jangan ada lagi yang minder ya, kiri kanan lihat. Jangan ada yang minder, jangan ada yang sombong, oke? Ya, kita akan nyanyi lagu ini, saudara boleh ikutin.